Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk hari ini yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Sahabat mengawali Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini, Rabu 18 November 2020, kita bergabung dulu dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Program bulanan imunisasi di Kabupaten Sidoarjo masih terus berlangsung. Selengkapnya bersama Karina, silakan Karin. Ya baik Tika, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS sampai saat ini masih terus berlangsung di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa puskesmas masih terus melakukan imunisasi terhadap siswa di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain di lingkungan sekolah, ada juga yang mengadakan imunisasi di kantor desa. Para siswa yang masuk dalam daftar peserta pun antusias mengikuti program imunisasi bulanan itu. Mereka bersedia datang ke sekolah meski tengah menjalani pembelajaran daring. Salah satu sekolah yang siswanya diimunisasi adalah Sekolah Dasar Minu Kujang Sidoarjo. Para peserta imunisasi terdiri atas siswa kelas 1, 2, dan kelas 5. Dari tim Puskesmas Sidoarjo sendiri telah menyiapkan berbagai alat supaya tidak menyebabkan terjadinya antrian dan kerumunan. Dan untuk pelaksanaan imunisasi dibagi berdasarkan urutan nomor presensi. Dr. Syafsatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengatakan program BIAS dimulai dari bulan Oktober 2020 dan akan berakhir pada bulan Desember nanti. Targetnya ada lebih dari 34.000 anak dan sampai saat ini pelaksanaan imunisasi masih belum tuntas dikarenakan target minimal sebanyak 80% dari sasaran yang akan diimunisasi pada masa pandemi saat ini. Namun hanya 57% saja yang sudah selesai diimunisasi. Demikian saya Karina Putri Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Dita. Baik, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Uji coba pembelajaran tatap muka Kabupaten Gresik dimulai awal Desember. Kevin, silakan. Bulan Desember mendatang, uji coba pembelajaran tatap muka di Kabupaten Gresik akan dilaksanakan. Rencananya hanya beberapa sekolah yang akan menjalani uji coba tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik masih melihat kesiapan sekolah-sekolah sebelum melaksanakan uji coba pada awal Desember mendatang. Meskipun regulasi dari Perbup pembelajaran tatap muka masih belum selesai. Kepala Dispendik Gresik Mahin mengatakan hingga saat ini belum mendapatkan salinan Perbup, namun pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka tetap dilakukan selama 2 minggu. Mahin juga menjelaskan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dibagi menjadi 2 dari jumlah siswa satu kelas. Siswa hanya masuk ke sekolah 2 kali dalam seminggu. Gelombang pertama masuk di hari Senin dan Rabu, gelombang 2 masuk hari Selasa dan Kamis, kemudian hari Jumat dan Sabtu pembelajaran dilakukan secara daring. Pihaknya tidak memaksa jika wali murid tidak menghendaki anaknya masuk ke sekolah. Wali murid bebas menentukan pilihan. Sahabat, sampai saat ini untuk update COVID-19 di Kabupaten Gresik tanggal 17 November tahun 2020, update COVID-19 di Kabupaten Gresik kesembuhan semakin meningkat. Untuk kesembuhan meningkat menjadi 3.413 orang sembuh. Kemudian untuk detailnya sahabat, kasus suspek sendiri ada 18 kasus, kemudian probable sebanyak 5 kasus dan meninggal sebanyak 158 orang. Kemudian penambahan COVID-19 di Kabupaten Gresik hari ini menjadi 3.729 orang dengan detail 78 orang isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Kemudian meninggal sebanyak 238 orang. Kevin Chandra melaporkan untuk Jatim News. Ya, terima kasih Kevin dan sahabat Jawa Timur, Ade Amanda dari Suara Gresik yang juga akan mengabarkan bahwa tambahan kasus COVID-19 di Kota Madiun berasal dari latar belakang pekerja luar kota. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News, kasus COVID-19 kembali bertambah di Kota Madiun. Kali ini dengan latar belakang pekerja di luar kota menjadi kasus nomor 189. RS, 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, bekerja di Surabaya dan pulang ke Kota Madiun setiap minggunya. Selain rutin perjalanan ke Kota Pahlawan, RS juga memiliki riwayat perjalanan ke Kediri beberapa waktu yang lalu. RS sempat mengeluh batuk dan sesak nafas sehingga dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Madiun dan diberi obat jalan.
Namun keluhan tak kunjung membaik, RS kembali memeriksakan diri ke dokter dan disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Rapid test dilakukan dan hasilnya reaktif. Begitu juga dengan hasil swab test yang menunjukkan hasil positif COVID-19. RS saat ini menjalani isolasi di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi menjadi 189 orang dengan 152 orang diantaranya telah sembuh, 24 orang masih dalam perawatan, 4 orang isolasi mandiri di rumah, dan 9 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, ada Ica Puspita kali ini dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan akibat libur panjang tren kasus COVID-19 di Kota Blitar mengalami tren kenaikan sepekan terakhir. Ica, silakan. Sobat Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar menyebut peningkatan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir ini dipicu masa libur dan cuti bersama beberapa waktu lalu. Hakim Sisworo, Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan dalam sepekan terakhir tambahan 11 kasus konfirmasi positif COVID-19, 2 diantaranya meninggal dunia. Peningkatan ini membawa Kota Blitar kembali ke zona oranye setelah sebelumnya sempat berada di zona kuning. Hakim menegaskan penambahan kasus COVID-19 itu sebagian dari klaster perkantoran dan klaster keluarga. Menurutnya salah satu kasus yang meninggal berasal dari klaster keluarga. Hakim menyebut peningkatan kasus COVID-19 ini terjadi karena cuti bersama dan momen libur panjang. Banyak masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur di sejumlah tempat wisata. Akibatnya pengunjung di sejumlah tempat wisata pun membludak. Dan setelah masa inkubasi 14 hari lewat, banyak kasus baru bermunculan di Kota Blitar. Hakim mengatakan untuk menekan kasus COVID-19, Satgas langsung melakukan sejumlah langkah antisipasi dengan melakukan tracing dan testing terhadap kontak erat orang yang terkonfirmasi. Sementara itu berdasarkan data perkembangan COVID-19 di Kota Blitar, tanggal 17 November 2020, jumlah kumulatif COVID-19 mencapai 202 orang. Dengan rincian 182 orang dinyatakan sembuh, 9 orang menjalani isolasi, dan 11 lainnya meninggal dunia. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News. Terima kasih Ica dan sahabat Jawa Timur. Terakhir kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Tertibkan penerapan prokes COVID-19, Pemkab Blitar galakan operasi justisi ke wilayah. Risma, silakan. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terus menggalakkan kegiatan operasi justisi ke berbagai wilayah, baik di tempat umum, pusat perbelanjaan maupun destinasi wisata. Hal ini dilakukan untuk menertibkan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Saat memimpin operasi justisi di Kanigoro pada Rabu hari ini, PJS Bupati Blitar Budi Santosa mengatakan kegiatan penertiban protokol kesehatan COVID-19 ini kedepannya akan semakin digencarkan. Menurutnya tindakan ini sangat efektif karena selain menindak pelanggar juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat terkait penerapan pola 3M di kehidupan sehari-hari, seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Ia optimis apabila masyarakat Kabupaten Blitar semuanya patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan benar, maka penyebaran virus corona bisa dikendalikan. Budi menambahkan menindaklanjuti perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blitar yang semakin meningkat. Ia menginstruksikan Satpol PP agar menggelar operasi justisi atau penerapan protokol kesehatan di tempat umum sebanyak 4 kali dalam sehari. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya. Dan sahabat, informasi yang disampaikan oleh Risma Erina sebagai informasi terakhir yang bisa kami bagikan untuk Anda di program Update COVID-19. Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, Suara Madiun Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, saya pamit dulu undur diri. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
Suara Sidoarjo.